Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, gimana nih kabarnya? Kali ini nih saya di sini bakal kasih sesuatu yang menarik banget nih buat adik-adik semuanya. Ya sebelumnya mending kita perkenalan dulu aja ya. Nama saya Muhammad Hanan, saya adalah Paskibraka Kota Magelang tahun 2015. Nah, mungkin juga adik-adik ini saat ini juga sering melihat berita-berita di Instagram maupun di internet bahwa sudah hampir mendekati pelugasan pada bulan Agustus, 17 Agustus ya. Nah, buat kamu yang mungkin penasaran Paskibraka itu seperti apa dan mungkin kamu juga masih bertanya-tanya siapa sih orang yang ada di sebelah saya, iya gak? Iya. Ya, dan juga nih mungkin ada juga yang ada di Kota Magelang mungkin juga sudah paham banget siapa sih dia. Mungkin di luar Jawa juga udah paham dia itu siapa karena dia adalah orang yang sangat hebat. Mungkin langsung saja ya, kita bisa perkenalan dulu sama orang yang ada di sebelahnya saya. Bisa langsung Kak Fani, ya. Kak. Kak, gak apa-apa lanjut aja ya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fani Nurwibowo. Saya Paskibraka tahun 2019. Bisa lanjut lagi Paskibraka mana nih? Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah atau Paskibraka mana? Saya tugas di tingkat nasional pada tahun 17 pada tanggal 17 Agustus kemarin Tahun 2019. 19. Ya, jadi dia adalah seorang Paskibraka nasional teman-teman tahun 2019. Dari SMA mana nih? SMA 1. Dari SMA 1 Kota Magelang. Nah, mending kita langsung tanya-tanya aja ya. Mungkin adik-adik penasaran gimana sih perjalanan Kak Fani itu sampai ke nasional itu bagaimana? Nah, pertanyaan pertama nih. Sebelum Kak Fani ini Paskibraka, mungkin kan ada motivasi gitu ya dulu. Nah, mungkin motivasinya apa sih dulu kok pengen jadi Paskibraka, atau mungkin dari teman-teman atau mungkin dari keluarga atau lihat jaket Paskibraka tertarik atau bagaimana nih, bisa diceritakan mungkin? Kalau aku dulu jadi itu ceritanya pas kelas 9 SMP loh, Kak. Iya. Kelas 9 SMP itu pingin daftar bareng-bareng gitu Paskibraka sama temen waktu itu. Terus habis itu selain itu juga pingin ngisi kemerdekaan itu dengan hal yang positif sebagai seorang pemuda dengan kapasitas yang saya punya. Iya. Nah, terus event yang ada itu Paskibraka. Nah, saya pengen ikut Paskibraka ini terus juga ngisi kemerdekaan itu dengan hal positif, dengan rasa nasionalisme, kegiatan yang nasionalis gitulah. Terus selain itu juga saya pengen bagain gitu orang tua juga. Berarti pengen jadi Paskibraka itu semenjak SMP kelas 9 ya? Iya benar. Oke, mantap. Berarti udah lama nih ya dia memiliki motivasi yang kuat untuk menjadikan diri sendiri menjadi yang luar biasa. Juga untuk mengharumkan nama Kota Magelang ya. Iya. Dan mengharumkan orang tua juga. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Jadi untuk Paskibraka kan pasti harus ada persiapannya nih. Nah, mungkin persiapan apa aja yang dilakukan sama Kak Fani? Mungkin persiapan fisik atau persiapan yang lainnya mungkin apa aja nih, bisa diceritakan? Kalau saya kalau buat fisik pas itu saya sempat ikut tim lomba pas kelas 10. Jadi tim lomba itu tim yang ikut lomba TUBBB pas itu di tingkat kota. Nah, jadi untuk fisik udah ke cover. Jadi sebelum seleksi di hari H saya biasanya pas itu baca-baca artikel-artikel atau persiapan kayak misal besok wawancara ini. Nah, saya coba nyari materi-materi dikit terus dipelajari gitu. Oke, berarti mencari wawasan tentang Iya, Paskibraka itu buat juga pas itu itu ya, tingkat kota. waktu ke tingkat kotanya. Ya mungkin adik-adik yang pengen daftar pun juga bisa mencontoh Kak Fani nih kalau mau daftar kota ya. Bisa belajar-belajar tentang wawasan, lalu juga bisa belajar fisik juga ya Kak ya? Iya. Benar banget. Ya, lanjutnya nih mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Nah, waktu Kak Fani ini kan udah seleksi nih, menjalankan seleksi dari awal administrasi sampai seleksi fisik, semuanya udah dilalui. Nah, terus kan diumumin nih kalau di Fani ini dinyatakan sebagai wakil Kota Magelang untuk maju ke tingkat provinsi. Nah, waktu itu rasanya gimana nih? Boleh diceritakan rasanya bagaimana saat diumumin? Pas itu rasanya bersyukur Ya. dan benar-benar saya udah diberi kesempatan ini dan diberi kepercayaan ini dari PPI Kota Magelang sendiri. Jadi saya langsung tanemin gitu, saya ingin ngasih yang terbaik buat PPI khususnya di Kota Magelang. Tapi nyangka nggak waktu itu? Ada sedikit bayangan sih. Ada sedikit bayangan ya. Berarti waktu seleksi juga prosesnya juga bisa terbayarkan ya, bisa sampai maju ke tingkat provinsinya itu ya. Oke, luar biasa banget nih.
Terus pasti dari Kota Magelang menuju ke provinsi itu kan juga ada persiapannya nih. Nah mungkin persiapannya apa aja nih? Nah, kalau pas Apakah sama kayak yang di kota atau berbeda? di apa persiapan buat di provinsi lebih intens. Lebih intens. Iya. Ya. Jadi pas itu saya persiapan itu terutama yang paling intens itu buat persiapan kesenian. Pas itu saya sempat mau nampilin itu buat tes di tingkat provinsi itu kesenian kan saya bawain nari Kak. Ya. Nari apa ini? Jaranan. Jaranan ya. Jaranan ya. Itu kesenian. Terus habis itu saya juga sempat persiapan buat terutama tuh pas wawancara bahasa Inggris. Terus seputaran Kota Magelang. Soalnya kan kalau di provinsi itu kita kayak dari kota itu dijadiin duta buat ngenalin apa yang ada di kota atau kabupatenmu masing-masing. Mempromosiin gitu juga ya. Terus juga selain itu di luar itu juga pengetahuan umum sih. Kayak juga. Dasar-dasar berdirinya Indonesia kayak pertama kan Budi Utomo 1908, terus Sumpah Pemuda, terus selanjutnya. Berarti waktu itu kamu berdua kan dari Kota Magelang, kamu sama Fitria. Sama Fitria. Berarti cowok sama cewek. Itu sama semua tariannya apa beda? Fitria pas itu nariin apa ya? Dia kalau nggak salah nariin tari kreasi. Tari kreasi ya. Ciptaan siapa nggak tahu tapi asli dari Magelang sih. Berarti emang ada perjuangannya juga ya waktu kamu berjalan ke sana, mau ke provinsinya itu, kamu latihan juga. Oke, tapi memang penuh perjalanan juga nih teman-teman ya, dari ke Kota Magelang ke provinsi Jawa Tengah, dan ternyata di sana pun Kak Fani juga dapat kabar baik ya di provinsinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baiknya apa nih di provinsi? Jadi pas di hari terakhir seleksi, hari kedua, pas sore itu kan diumumin siapa yang maju ke tingkat nasional dan alhamdulillah. Pasti perasaannya deg-degan banget nih. Apa perasaannya sama kayak waktu di Kota Magelang? Udah nyangka gitu? Beda lagi. Kalau soalnya tingkatannya lebih tinggi ya. Kan pas itu dipanggil gitu 5 besar putra sama putri. Nah itu benar-benar pas di situ dipanggil sempat ada kayak feeling dikit gitu. Tapi pas begitu udah selesai kan habis itu kan ada kayak tes terakhir, tes spontan kayak wawancara gitu Kak. Itu dikasih gini ditanyain ini. Nah pas di situ bener-bener rasanya kayak ini kesempatan saya gitu. Jadi saya pengen berusaha semaksimal mungkin di sini dan saya pengen gitu loh. Karena udah sampai tahap itu ya. Iya. Ya emang sih kalau kamu udah sampai tahap itu emang rasanya udah beda lagi. Udah beda. Apalagi kalau udah menuju ke tahap nasional nih. Karena saya pun juga dulu pengen banget nih jadi paskibraka nasional, gak cukup di Magelang aja, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, dan ternyata di sebelah saya ini adalah paskibraka nasional yang kemarin tampil di TV. Wah gila banget sih. Waktu berangkat ke nasional nih, apa aja sih yang dipersiapin? Oh iya, kan habis diumumin itu kan, itu saya langsung dikasih target sama pas itu Kak Bondan. Dia ya? Ketua PPI Jateng pas itu. Oh iya. Dikasih arahan gini sama yang kemarin Paskibraka Nasional 2018. Dari mana itu yang 2018? Dari Purwodadi. Sama Pekalongan. Purwodadi yang putra, Pekalongan yang putri. Nah itu dikasih target saya buat gemukin badan, sama nambah tinggi badan kalau bisa. Berarti waktu itu badanmu tuh masih kecil gitu ya? Masih kecil. Sama kayak sekarang? Lebih apa udah kelihatan lebih berisi sekarang? Wah, berarti berhasil nih ya penggemuk badannya. Alhamdulillah. Terus apa lagi selain penggemuk badan terus ninggiin badan, apa lagi? Mungkin persiapan kesenian juga ataupun yang lainnya? Oh iya, ada kesenian ada juga. Persiapan kesenian pas itu saya sama pasangan saya yang pasanganmu nih dari mana? Dari Boyolali. Oh berarti pasangannya ganti ya? Iya. Dari kota provinsi ganti. Itu biasanya kita hari Sabtu Minggu tuh ada latihan tari rutin. Tari. Buat nampilin kesenian di sana di Jakarta. Nah itu kita pas itu bawa latihan tari topeng ireng. Topeng ireng. Kurang lebih latihan itu dapat 10 kali pertemuan. 10 kali pertemuan dalam waktu berapa bulan? Gak ada sebulan. Kurang lebih 1 bulan. 1 bulanan ya. Kurang lebih 1. Berarti kan kamu sama ceweknya dari mana? Boyolali. Dari Boyolali, berarti kan kamu Kota Magelang, cowoknya Boyolali, berarti latihannya biasanya di mana tuh? Di Selo. Di Selo. Di tengah-tengahnya ya.
Oh, berarti nyari di tengahnya ya. Terus sampai di nasional berarti kamu kan udah nggak ada seleksi lagi di sana. Apa Iya, masih udah ada nggak. seleksi lagi di sana? Nggak ada sih. Nggak ada langsung. Kalau Berarti kamu sampai- sampai sana langsung latihan. Mm-mm. Oke. Dan di sana tuh gimana sih? Waktu pertama kali kamu ke sana itu sambutannya seperti apa? Terus kamu di sana itu ngapain aja sih? Bedanya sama kamu latihan di kota itu seperti apa? Kalau di nasional itu mungkin lebih banyak pihak yang kayak ngarahin gitu. Kayak misal ada kegiatan ini, nah itu langsung di prosedurin dengan lumayan tertata gitu. Terus pas begitu masuk pun itu kan registrasi dulu Kak. Iya. Nah itu pas registrasi kita Capasnas 2019 itu juga udah dapat kayak perlengkapan bekal-bekal buat besok kita karantina selama sebulan. Nah habis itu pas begitu masuk itu kita dikumpulin di satu ruang, pas itu di ruang makan, terus kita makan bareng, terus persiapan. Nah habis itu pas habis selesai persiapan makan kan ditanyain itu sama Iya. bundanya. Bunda tuh panggilan pembina di sana. Oh, ada bunda ya? Iya. Berarti cewek ya? Iya, ada bunda. Iya, ada bunda. Satu lagi. Satu lagi apa? Enggak sih, mungkin yang paling membekas tuh bunda buat semuanya itu panggilan. Berarti di sana kan ada perlengkapan. Itu apa aja? Perlengkapan sih seingat saya pas itu. Yang jelas dapat pakaian buat latihan. Pakaian training gitu ya? Iya, terus handuk buat latihan. Terus kayak perlengkapan kayak deterjen atau apa. Deterjen, sabun. Iya, buat nyuci. Berarti sana nyuci sendiri juga ya? Iya. Kayak kalau misal pakaian-pakaian luar itu di sana ada laundrynya, tapi buat pakaian ya daleman itu cuci sendiri. itu. Misal juga kayak kaos kaki, anduk itu. Iya. Ya, berarti seru juga ya. Nyuci sendiri bareng-bareng gitu kan sama teman-teman. Nyucinya di Di kamar. iya kamar masing-masing, terus udah. Terus selain training dapat apa lagi? Tas. Tas. Iya, tas. Terus kalau barang-barang gitu sih mungkin kayak perlengkapan keseharian sih lebih banyak itu. Berarti waktu kamu juga perjalanan ke nasional ada banyak banget gak ini peralatan kamu yang dibawa dari daerahmu? Mungkin baju pribadi atau apa yang lain? Kalau dari daerah pas mau berangkat ke nasional satu koper sih. Satu koper. Tambah satu tas udah. Ya kalau misal ditanya ya umum lah persiapan. Kayak misal persiapan kita mau traveling gitu. Nah mungkin 11-12 sama kayak itu. Terus di sana kesehariannya ngapain aja di asrama? Mungkin kalau kamu di asrama ada kegiatan yang mungkin kita nggak tahu gitu ya di Magelang. Kan kalau di Magelang kan asramanya juga kegiatannya beda-beda nih. Yang kalau mungkin di nasional seperti apa? Kalau di sana mulai dari pagi, jadi rundown kayak kegiatan kita dari pagi sampai malam itu kita di sana saya sama teman-teman itu biasanya bangun jam 4. Jam 4 pagi ya. Terus yang muslim menjalankan sholat subuh bareng-bareng di masjid. Jadi di sana kan PP PON Cibubur. Nah, itu tuh kayak kompleks gitu Kak. Nah, terus di sana tuh ya ada masjidnya, ada kayak lapangannya. Terus ada kalau pas itu kita dapatnya di Wisma emang buat paskibraka gitu. Nah, terus di Berarti sampingnya ada tempat yang khusus paskibraka itu. iya. Di sana kita kan yang muslim subuhan dulu, sholat subuh biasanya. Nah, habis itu kita bareng-bareng senam pagi terus lari-lari pagi biasalah binsik. Nah habis itu setelah kita udah olahraga pagi dikit-dikit kita biasanya susu telur ya susu telur itu jadi kita makan telur godok sama susu Waktu pagi itu ya. iya kita pas itu biasanya makan bareng-bareng di koridor misalnya ini kan kayak ada sayap itu. Nah ini buat Wisma Putra. Nah ini ada koridornya. Nah ini Wisma Putri ini ada koridornya. Nah pas itu susu telur biasanya dimakan sama diminum di situ. Habis itu kita dikasih waktu 30 menit kurang lebih mungkin sampai jam 6 itu buat persiapan pribadi. Mandi. Iya, kayak mandi, terus ganti baju buat persiapan latihan. Sejenis itulah. Terus habis itu pas jam 6 sampai jam 7 itu kita bareng-bareng sarapan pagi di ruang makan. Terus setelah kita sarapan pagi, nah kita biasa latihan. Jam 7 itu latihannya mulai. Iya.
latihan biasanya dari jam 7 sampai jam 5 atau setengah 5 latihan terus di lapangan. Nah selama latihan itu kita juga dapat jeda istirahat, jadi nggak latihan terus menerus. Sampai jam berapa sorenya? Jam setengah 5. Setengah 5. Berarti jam 7 mulai latihan, terus istirahatnya jam? Istirahat, saya ingat saya pas itu ada 3 kali istirahat. Pertama istirahat pagi, kita dapat extra fooding. Extra fooding itu kalau di sana sebutannya extra fooding, tapi kalau misal orang awam taunya kayak kita makan snack biasa gitu. Nah terus itu jam 9 kita extra fooding, jam 12 kita balik ke ruang makan sekalian Makan siang. ya makan siang, terus juga sholat yang muslim. Itu istirahat kedua. Terus habis itu kita dapat istirahat ketiga itu pas kita mau balik ke Wisma, pas mau selesai latihan. Itu kira-kira jam 3 kita dapat extra fooding lagi. Terus kita dikasih istirahat juga buat sholat asar buat yang muslim. Nah habis itu kita selama kita mau masuk ke lapangan latihan sama keluar ke lapangan latihan itu tuh kita dibarisin dulu Kak. Dibarisin. Jadi dibarisin, misal kan dibagi kan pas itu ada tim merah sama tim putih. Nah tim setiap mau ke sana ke lapangan latihan itu mesti ada satu orang yang ngambil alih, terus dibarisin jalan bareng ke sana. Ya kayak baris gitu, maju jalan. Berarti makan pun juga terpenuhi banget ya di sana? Terpenuhi. Ada pagi, siang, sore. Iya. Saya di sana sama teman-teman dapat jatah 7 kali makan. Lebih dari cukup buat saya. Lebih dari cukup ya? Apalagi kamu latihannya ekstra kayak gitu, berarti itu juga bisa membuat badanmu semakin gede berarti ya? Iya, emang. Menjamin banget kan? Emang. Terus gini nih teman-teman, bahwa Kak Fani ini di sana tidak hanya menjadi seorang paskibraka nasional, ya bener gak? Tapi dia juga waktu 17 Agustus dia tuh disorot kamera. Tahu nggak kenapa disorot kamera? Kenapa nih Kak Fani? Jadi apa nih di sana? Jadi apa waktu tugas 17 Agustus? Jadi apa? Kenapa disorot kamera? Jadi ceritanya pas 17 Agustus detik-detik proklamasi itu pas jam 7, berarti Hamin 3 penugasan buat pagi dan Hamin 7 atau sekitar 7 atau 8 buat Hamin penugasan penurunan buat yang sore. Nah itu pas jam 7 itu kan diumumin toh Kak. Iya. Buat siapa yang tugas, siapa aja, tim 7 apa. pagi itu ya. Tim apa yang tugas di pagi, tim apa yang tugas di sore. Terus siapa aja yang tugas buat jadi ini. Nah di sana diumumin dan pas itu tim saya, tim putih kedapatan buat tugas sore. Dan saya pas itu alhamdulillahnya dapat job buat jadi 3 tiang bendera penurunan. Dan pas itu posisi saya jadi danpok 8 penurunan. Wah luar biasa banget. Bener-bener bersyukur sih. Jadi tim penurun bendera. Berarti tugasnya sore ya? Iya. Gimana rasanya kamu menjadi orang yang bisa menurunkan bendera Kan di gini, istana negara? buat saya kan nggak semua orang bisa. Terus kayak ada orang yang pingin jadi kayak saya. Jadi saya ya di sana pingin ngasih yang terbaik gitu aja sih. Pingin ngasih yang terbaik dan pingin bawa harapan teman-teman sekalian buat nampilin yang terbaik sama yang maksimal dari saya. Iya. Ya, karena memang semuanya juga pengen, saya juga pengen loh ya. Tugas di nasional, nggak cuma tugas di nasional aja, jadi penurun bendera pun juga semua orang, siapa sih yang nggak pengen gitu kan? Iya, kalau ada kesempatan mesti. Iya. Itu luar biasa banget nih ternyata Kak Fani di sana tugasnya nggak hanya sebagai paskibraka nasional saja, tapi dia bertugas sebagai tim penurun bendera. Nah pasti di sana juga ketemu kan sama pejabat-pejabat, apalagi ketemu sama Bapak Presiden. Rasanya gimana nih? Orang di Magelang aja kita udah ketemu sama Bapak Wali Kota, rasanya udah deg-degan banget. Salaman gitu rasanya udah deg-degan. Gimana kalau si Fani ini ketemu sama Pak Presiden, Pak Jokowi? Iya. Kalau pas itu kan selama di Wisma tuh kadang kita dapat beberapa kunjungan dari orang-orang besar gitu. Iya, pejabat-pejabat. Tapi gitu ya. nggak sering, cuma beberapa kali doang. Dan di sana pun rasanya pas saya begitu ketemu sama Pak Presiden ya, orangnya good looking terus enak gitu orangnya. Tapi kalau buat perasaan kayak ya biasa gitu, nggak tahu kenapa ngerasa biasa. Cuman benar-benar pas ngelihat Presiden, wah ini orang nomor 1 Indonesia. Nomor 1 Indonesia ya. Haru gitu lah, bangga gitu.
orangnya bener-bener kayak Pak Presiden tuh kayak merakit gitu, nggak kerasa aura atau kayak ada hawa-hawa dia misal aku orang besar jadi aku harus diperlakukan gini-gini, nggak, bener-bener humble gitu. Jadi itu yang buat pas saya begitu lihat presiden kayak bener-bener biasa, kayak ya kayak kalau kasarannya sih kayak orang tua saya sendiri gitu misal ngeliat itu. Ketemunya waktu kapan sama Bapak Jokowi? Pas itu dapat kesempatan pas pengukuhan, Pengukuhan. dikukuhin langsung sama Pak Presiden. Wah, luar biasa banget nih. Kayaknya rasanya emang pengukuhannya sakral banget nih di nasional. Iya. Pengukuhan juga rasanya gimana nih yang dirasain Nah pengukuhan? itu kan Apakah sempat ada yang nangis waktu itu atau gimana? Apa waktu penugasannya, selesai penugasan atau gimana nih situasi yang di sana waktu itu? jadi selama 3 hari ya selama 3 hari itu kita kan pas itu dapat benar-benar titik kayak 3 hari itu tiga hari menjelang penugasan. Nah pas itu kita kan dikukuhin di suatu ruangan. Nah itu tuh ternyata ruangan buat ngelantik menteri sama gubernur. Nah setingkat itu, dan kita pas itu bisa dikatakan masih anak-anak pelajar, masih anak-anak SMA. Iya. Bisa dikukuhin di ruangan seperti itu, benar-benar saya sendiri ngerasa ini suatu kehormatan buat saya, buat teman-teman yang lain juga. Rasanya bangga, harus, seneng, sedih, semuanya kayak bercampur gitu. Begitu selesai pengukuhan, ada beberapa sih yang nangis, ada beberapa. Termasuk gak kamu nangis? Berlinang sih, kayak haru gitu, berlinang ya. lewat. Ya pastilah ya, hatinya pasti terasa banget kalau kita udah sampai ke nasional gitu. Yang di kota aja banyak banget yang nangis, apalagi yang di nasional. Wah. Penugasan juga rasanya gimana selesai penugasan? Selesai rasanya itu gimana? Bersyukur, alhamdulillah diberi kelancaran. Iya. Jadi kayak semua yang kita persiapin dari pertama kita diklat sampai akhirnya penugasan udah terbayarkan dengan penugasan itu, dan alhamdulillah lancar, diberi kelancaran. Setelah penugasan pun rasanya haru, lega gitu ya, udah latihan. bener-bener lega gitu. Kayak kan sebelum masuk ke lapangan tuh bener-bener tensinya kan tinggi kan. Iya. Kan tugas terus di istana gitu. Jadi hitungannya kita penugasan buat kayak jadi sorotan buat seluruh masyarakat Indonesia utamanya. Apalagi ditayang di TV ya. Iya. Jadi ya alhamdulillah benar-benar bersyukur lega udah diberi kelancaran. Tapi alhamdulillah juga penugasannya sukses. Alhamdulillah. Jadi di setiap kegiatan di selama karantina nih di sana, itu apa sih kegiatan yang menurut kamu tuh paling menyenangkan, paling berkesan, yang mungkin sampai sekarang tuh masih keinget gitu? Kalau saya, Iya. materi malam. Materi malam. Ya. Jadi kan saya nerangan jadi cuma baru sampai sore itu kan. Nah sebenarnya setelah sore hari kita balik ke Wisma, kita tuh masih ada beberapa kegiatan. Iya. Nah itu setelah kita balik ke Wisma, kita ada sholat dulu, terus makan malam, terus sholat isya, sebelumnya sholat maghrib itu. Nah habis sholat isya yang muslim, kita semua dikumpulin bareng-bareng buat materi malam. Nah di situ kan narasumbernya mesti beda-beda tiap hari. Nah terus di situ kita tuh kayak Setiap hari ada materi terus di berarti malam. Di situ kita kayak dapat quality time buat bareng-bareng gitu loh. Di luar latihan kayak kita bisa misal pas di jeda materi malam kita bisa ngobrol, canda bareng-bareng gitu. Seneng rasanya. Berarti seru ya malam-malam gitu bisa kumpul. Nah terus biasanya habis materi malam kan sebelum mau tidur itu kan pembina kan ngasih waktu beberapa menit lah buat balik ke kamar masing-masing gitu, terus buat persiapan tidur. Nah sebelum itu kita biasanya suka ngunjungin kamar satu sama lain. Nah terus kayak geledah-geledah gitu. Terus misal dia lagi nah kita samperin, terus dicandain bareng-bareng kayak dikerjain gitu, pernah kayak gitu. Itu berarti kamu tidurnya jam berapa itu malamnya? Biasanya antara jam 10, mentok paling jam 11. Jam 11 gitu. Tapi emang seru sih kayaknya kalau kegiatan malam di sana. Jadi paling berkesan tuh itu ya? Iya, buat saya. Buat kamu. Ya mungkin setiap orang punya kesan masing-masing, tapi kesannya Fani adalah kebersamaan di malam hari. Asik nih. Terus ya tadi saya lupa nih mau nanya, ada wisatanya nggak di sana?
Kalau pas itu wisata terakhir kan ada wisata ke luar negeri. Itu terakhir tahun 2016. Nah, terus di atas tahun itu wisatanya dialihin jadi kunjungan. Kunjungan. Iya, pas itu tahunnya saya dapat kunjungan ke Mabes TNI, Polri, terus ke beberapa instansi kayak bank-bank gitu. Di daerah sana ya. Iya, di daerah Jakarta. Itu berarti kegiatan wisatanya setelah penugasan tanggal kemarin. Setelah penugasan mungkin kalau seingat saya antara 19 Agustus sampai tanggal 23 Agustus. Lama juga ya. Terus itu kita juga nggak cuma kunjungan, juga ada kayak wisata outdoor ke daerah mana gitu, daerah pegunungan gitu lah Kak. Outbound gitu. Seru banget nih kayaknya kegiatan-kegiatan di nasional. Kalau mungkin diinget-inget rasanya yang ada malah kangen ya, iya nggak? Kangen sama kegiatannya, kumpul sama teman-teman. Iya, kangen boleh tapi kita tetap harus langkah maju lah. Ya bener sih, nggak usah mikir masa lalu ya. Iya. Harus move on ya. Iya. Tapi kalau dikenang nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa. Terus gini nih, kan sebentar lagi Kota Magelang ini kan mau ada seleksi Paskibraka. Nah mungkin kamu bisa ngasih semangat buat adik-adik yang mungkin siapa tahu besok bakal jadi seperti Kak Fani. Amin, Bakal amin, maju ke nasional lagi. Kita nggak tahu besok cowok atau cewek, yang penting kita doakan bisa ada yang maju dari Kota Magelang ya. Ini bisa ngasih semangat buat adik-adiknya. Buat adik-adik yang nantinya ngikutin seleksi calon paskibraka tahun 2020, semangat terus, kasih di dalam diri kalian itu suatu tekad sama dasar buat apa aku ngelakuin ini. Jadi kalau misal kalian udah ikut seleksi dan alhamdulillahnya kalian keterima, kalian itu ibarat udah berenang, nah kalian tuh baru setengah yang basah. Nah buat saya basahin sekalian tubuh kalian tuh dengan usaha kalian, dengan keringat kalian. Intinya terus berdoa, terus berjuang, kasih yang terbaik, dan tetap semua yang kita miliki itu bukan karena apa yang kita bisa, tapi pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Wah, mungkin adik-adik yang menonton bisa menambah motivasinya supaya besok mendaftarkan Paskibraka Kota Magelang. Karena memang banyak nih adik-adik yang berpikir bahwa wah aku malas ikut Paskibraka karena panas banget. Padahal manfaat yang didapat lebih dari apa yang kita bayangin. Ya bener banget. Ya karena adik-adik belum merasakan kan rasanya itu seperti apa. Jadi adik-adik yang belum mendaftarkan langsung aja mendaftarkan supaya bisa menjadi seperti Kak Fani. Ya. Oke, mungkin sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Dan semangat buat adik-adik semua yang akan mendaftarkan Paskibraka Kota Magelang tahun 2020. Semoga sukses dan lancar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.